Karena ini memang kan juga lebih rahasia keluarga ya. Emosi tingkat tinggi. Kapok dia selingkuh. Oke, di sini saya harus stop. Dia juga yang minta suamiku buat ninggalin aku. Ya, saling menguatkan juga ya. Saya buka HP itu dengan gemetaran. WA yang bahkan seorang suami sendiri pun mendoakan agar istrinya cepat mati. Saya masih rasa sedih sampai sekarang. Saya masih rasa hati berat sekali teman-teman. Teman-teman, selamat datang di sesi perdana Curcol Date seriesnya kakak. Macam daun-daun dia juga ikut bergembira begitu kak. So, kita mau buat curcol, jadi jangan lupa untuk bawa kamu punya minum masing-masing karena tidak ditanggung ini ya, kamu jauh jadi kamu bikin sendiri-sendiri. Saya mau bikin teh, kamu mungkin mau bikin kopi, mari kita buat curcol, oke? Kita punya topik kali ini karena layangan putus itu lagi viral ya. Jadi saya ada tanya buat para Kinan kah, Aris kah, Lydia kah yang di luar sana kalau mau share-share kamu punya cerita tersendiri. Terus pelajaran apa yang bisa dipetik dari situ? Monggo kirim kamu cerita-cerita di saya punya DM kah, di Messenger. Saya sudah bilang kamu punya identitas akan dirahasiakan. Jadi ini mau share beberapa cerita. Maaf saya juga tidak bisa share semua cerita karena terlalu banyak dan kita kayaknya terbatas waktu ya teman-teman. Jangan-jangan nanti kita bisa buat curcol sampai besok-besok begitu, oke? Oke, teman-teman posisi sudah nyaman? Siap, kita mulai dengan cerita ya, sharingan pertama ya. Sharing sedikit ya sis, saya mengalami gonjangan dalam rumah tangga di tahun 2020 di mana bapak dari anak-anak saya bertemu teman SD-nya di acara reunian. Acara reunian nih kayaknya besok-besok mesti datang bawa pasangan ini, aduh. Dimana status mereka berdua masing-masing memiliki pasangan. Namun berjalannya waktu, si perempuan ini lagi dalam proses perceraian dengan mantan suaminya yang kedua. Dan pada akhirnya suami saya termakan akan bujuk rayu si perempuan inisial D. Di satu hari, suami saya pulang pagi di luar jam kantor. Dengan tidak ada rasa penyesalan, beliau ganti baju di depan saya dan saya lihat di daerah dada beliau dan tangan beliau penuh dengan tanda merah-merah dan cakaran. Intinya mereka sudah berhubungan, namun saya tidak marah, cuman lebih rasa kasihan. Karena saya sudah rasa bahwa bapak dari anak-anak saya bukan lagi suami saya yang dulu. Bapak dari anak-anak saya seorang PNS di salah satu institusi, saya tidak kasih tahu ya, ini biar teman-teman punya identitas juga tersembunyi. Dan saya seorang ibu dari 3 putri, di mana saya saat ini masih tinggal sama keluarga besar dari suami. Saya seorang Kristiani dan suami saya orang Ambon. Masyarakat. Saya juga orang Ambon ibu, karena di dalam pernikahan Kristen, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Amin, betul itu, betul. Kakak bu, kalau nonton ini aduh, sadar sudah kembali ke cinta mula-mula itu bagaimana ibu ini sudah sangat baik sekali baru. Aduh, kakak bu. Sampai detik ini, suami saya lebih memilih tinggal bersama teman masa kecilnya. Saya selalu bilang puji Tuhan. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya bahwa Tuhan memberi cobaan seperti ini karena Tuhan tahu bahwa saya mampu untuk lewati atau jalanin. Karena saya yakin Bapa di surga tidak pernah membuat saya jatuh sampai tergeletak. Dan saya bertahan sampai saat ini bukan karena hebat atau kuat saya, melainkan karena kasih dan penyertaan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa buat saya dan anak-anak saya. Sedih. Keluarga besar dari pihak saya dan suami menginginkan saya untuk melaporkan ke kantor di mana suami saya kerja. Namun saya tidak mau. Saya cuma bilang sama keluarga besar bahwa biar Tuhan juga yang bertindak untuk hidupnya. Karena ada tertulis di firman Tuhan, pembalasan bukan hakmu, melainkan hakku. Dan tugas terbesar saya saat ini lebih ke ketiga putri saya. Saya hanya terapkan ke anak-anak, lepaskan pengampunan buat papa, agar hidup kita selalu penuh sukacita dan damai sejahtera. Jangan simpan akar pahit, nanti jadinya sakit. Hati yang gembira itu adalah obat. Haleluya. Amin. Terima kasih juga sudah sharing ibu. Terima kasih sudah beri kekuatan juga mungkin buat yang di sana yang mungkin sedang dalam posisi yang sama. Semoga kita bisa belajar dari satu sama lain untuk saling menguatkan juga ya, karena hal-hal seperti ini biasanya memang tidak
terbuka, karena ini memang kan juga lebih rahasia keluarga ya, tapi mungkin dengan cerita-cerita seperti ini teman-teman saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain gitu, biar suami-suaminya atau istri-istrinya juga kembali lagi ke jalan yang benar, kembali lagi sama keluarga terkasih yang sebenarnya sampai saat ini juga kayaknya masih menanti di rumah ya. Oke, lanjut cerita kedua. Hai Kak Monik, aku mau sharing, aku pernah diselingkuhin. Aku diselingkuhin karena faktor beda suku, beda ras. Hah? Sampai saat ini, abad ke-21 masih ada kayak begini? Oke, di sini saya harus stop. Saya tidak tulis itu ras-ras karena buat saya itu tidak tergantung hanya pada ras-ras tertentu, karena tidak semua orang seperti itu, saya yakin dan percaya itu. Tapi saya mau luruskan satu hal ini buat orang-orang yang masih merasa kalau mereka punya derajat itu lebih tinggi, atau mereka merasa mereka lebih berhak untuk sesuatu hal. Maaf ya, saya agak emosi tingkat tinggi. Tapi tidak, maksudnya tolong kamu jangan berpikiran picik sempit seperti itu, karena kami tuh, kita nih semua manusia sama. Tapi kalau kamu merasa kamu lebih tinggi hanya karena kamu punya ras, kamu punya suku, atau karena kamu punya jabatan, kamu punya perekonomian, segala macam, punya pendidikan yang lebih tinggi, aduh please stop dari situ. Karena kita tuh sama-sama manusia, kita sama-sama kalau berdarah tuh warna merah, bukan warna hitam, kecuali kalau kamu alien. Atau kamu punya rumah 5M, kita punya rumah cuma 5 meter. Apa bedanya? Buntut-buntutnya kalau kamu, maaf kalau mau dibilang ya, kamu punya rumah yang di tanah itu juga paling 5 petak, paling besar. Iya toh, 5 petak kan 3 petak. Anyway, maksudnya saya tuh hal-hal seperti ini tuh buat saya, pertama sudah diselingkuhin itu sudah sakit hati ya. Dan ini diselingkuhin hanya karena beda ras, aduh. Tapi saya percaya memang dari cerita yang ini, satu hal yang kita bisa ambil pelajarannya ya, kita bisa petik pelajarannya bahwa kakak yang baru baca sepenggal cerita nih, saya kakak bersyukur sekali kok tidak jadi dengan orang seperti ini, karena mereka orang yang betul-betul tidak baik juga buat kau untuk kedepannya juga begitu ya deh ya. Jadi lanjutkan. Oke, mari kita lanjutkan. Kenapa saya jadi emosi begini? Orang tuanya juga tidak setuju kalau dia punya anak laki-laki menikah dengan perempuan yang lebih tua. Mereka juga tidak mau berkunjung ke, tapi saya bersyukur Kak Moni, karena saya tidak jadi menikah dengan dia, karena dia tidak dewasa, tidak punya pekerjaan tetap juga. Saya juga tidak mau punya mertua yang kasar. Itu cerita singkat dari saya. Thank you well. Aduh, kakak bersyukur juga kalau ada memang sudah dicerahkan begitu ya, sudah tahu kalau ini memang malah menjadi berkat buat Ade, tidak lanjut dengan orang-orang seperti ini, karena ternyata tuh lihat sendiri, orangnya juga tidak dewasa, anaknya juga seperti itu, mertuanya juga ternyata kasar, ya ampun. Kita dijauhkan semoga dari orang-orang yang seperti ini ya, amin. Kita lanjut cerita ketiga. Aduh Kakak Moni, pengalaman diselingkuhin, dulu bertunangan mungkin maksudnya ya, tapi saya tunangan curang di belakangku, jadi ingat masa lalu. Saya di Malaysia, dia di Indonesia. Ceritanya LDR selama 5 bulan. Tapi dia punya selingkuhan, messenger, dan ceritain semuanya. Oh, jadi LDR-an, terus ini selingkuhan ceweknya nih, yang ceritain ke Ngana begitu ya. Ya ampun, gak nangis awal dengarnya, cuma jadi speechless. Kok bisa? Apa kurangnya gitu? Aduh, kalau seperti ini jangan berpikir kalau itu kok yang memang ada kurangnya begitu. Aduh, kasihan. Bukan kok, itu orangnya saja yang memang kayaknya kurang bahagia begitu kayaknya ya. Tapi saya coba maafkan dan lanjutkan hubungan. Tapi selama sebulan saya rasa memang tak mudah menerima kesalahan itu, dan akhirnya saya melepaskan si mantan. Karena saya rasa dilanjutkan pun saya tak mampu menerima. Alhamdulillah sekarang dapat jodoh abang Malaysia. Cie, selamat ya, tahniah pun nih dapat abang Malaysia. Selamat ya, dan pelajaran yang bisa diambil ini memang ya, kalau memang kita rasa bisa lanjut, tidak, cut langsung. Dan malah sekarang malah dapat yang terbaik. Cie. Lanjut lagi bercurcol. Dulu aku menikah tahun 2013, tapi cuma bisa bertahan 5 tahun, Kak. Mungkin aku yang gak bisa selektif. Dari awal nikah dia sih baik-baik saja, tapi setelah aku hamil, hubungan kita mulai ada jarak. Itu juga karena ibu mertuaku, almarhum, ikut campur sama rumah tanggaku. Aneh ya, malah hamil kok hubungannya malah ada jarak. Tapi mungkin karena ada campur tangan orang ketiga. Tapi begitulah, kayaknya kita bisa belajar dari sini kalau sudah punya rumah tangga sendiri, bilang aja sorry buat orang tuanya kita, orang tuanya dia,
mohon maaf, ini kita punya rumah tangga, jangan campur tangan karena suka begini nih biasanya. Aku kerja di PT, sedangkan suamiku kadang kerja, kadang enggak. Harusnya banyak waktu dong buat aku. Untuk hal sepele pun dia nggak bisa. Misal antar jemput aku kerja pun dia males. Aku kerja hamil besar pun aku masih bawa motor sendiri. Aduh ya ampun, itu kalau ada kenapa-kenapa. Ini memang kayaknya suaminya agak aneh-aneh nih, kayaknya udah nggak bener dari awalnya. Aduh, kami dikasih modal sama bapak mertuaku untuk buka usaha. Alhamdulillah usahanya mulai rame sampai suamiku cari orang buat bantu. Tapi mungkin emang udah dasarnya suamiku suka selingkuh. Jadi uang usaha pun gak ada bekasnya, cuma habis buat seneng-seneng bareng selingkuhannya. Dan yang bikin sedih suamiku, suka karaoke, mabuk-mabuk sama perempuan-perempuan di luar sana sampai nggak peduli anaknya sakit. Aku udah mulai curiga kalau ada wanita lain yang lagi deket. Yang nggak bisa diterima itu perempuan juga kerja di tempatku, Kak. Dia juga yang minta suamiku buat ninggalin aku. Ya ampun, ternyata nih karyawannya sendiri. Ih, nggak tahu berterima kasih sekali ya. Ya ampun, ini gimana sih? Sakit banget, Kak, kalau inget. Tapi aku udah nggak pengen nangisin laki-laki seperti itu. Aku bisa nangis kalau malam, Kak, kalau lihat anakku tidur. Iya, betul. Tidak usah lagi untuk ingat-ingat laki-laki yang seperti itu. Nggak ada gunanya, dia nggak ada harganya. Yang bikin kesel lagi, dia nggak tanggung jawab, Kak. Dia nggak nafkahin anakku sama sekali. Aduh, miris ini bacanya betul. Gimana sih, anak itu kan nggak tahu apa-apa ya. Kenapa nggak dinafkahin begitu? Ya ampun, itu kan darah dagingmu sendiri gitu loh. Maaf Kak Monik, sebenarnya kalau diceritain nggak tahu sampai seberapa lembar kertas. Tapi makasih banget kakak udah mau baca cerita aku. Minta doanya biar aku kuat, biar aku bisa ngerawat dan ngebesarin anakku sampai sukses. Amin, amin. Kakak doain deh, ya ampun. Adik sama anaknya semoga diberi rezeki yang banyak ya, sehat, dan mungkin punya usaha yang baru. Betul-betul melupakan itu hidup yang dulu dengan suami yang ya ampun gak ada guna sama sekali. Betul-betul tutup buku dan betul-betul kita hidup baru saja, dan pasti anaknya sukses karena ini doa dari seorang ibu, pasti besar kuasanya. Ya semangat ya dek ya. Aduh, take a break dulu teman-teman. Saya agak-agak emosi nih baca begini-begini, bikin sedih, bikin emosi jiwa, bikin aduh campur aduk semua. Oke, kita lanjut. Hai Kakak Monik, saya mau cerita pengalaman saya yang tak sudi lagi mau selingkuh. Oh, jadi yang selingkuh ini dari cerita yang sisi yang sana berarti ya. Saya mengira dulu kalau lelaki banyak pasangan itu terlihat keren. Iyo, saya juga tidak habis pikir. Kayaknya mungkin seperti itu kayaknya ya. Kalau pria-pria itu sana yang berpikiran punya banyak pacar itu apa segala macam, kamu keren kah? Kamu terlihat hebat begitu kah? Ternyata sebenarnya kamu pikiran apa begitu? Terutama perempuan-perempuan itu cantik dan terpesona pada saya. Namun perempuan-perempuan yang bersama saya itu sepertinya mengutuk saya, atau bisa jadi karma, saya juga tak tahu yang mana. Namun saya dulu akhirnya cinta sangat sama seorang perempuan, sampai saya dan seluruh keluarga pun mau meminangnya. Namun sampai hati dia menolak pinangan kami dikarenakan keluarganya mendengar banyak cerita buruk mengenai saya, lelaki tak baik. Sesudah itu saya pun melihat keluarga kakak perempuan saya diambang kehancuran dikarenakan pelakor. Dan adik saya juga sedih pacarnya pergi tinggalkan dia untuk perempuan lain. Saya melihat dampak sakit hati dari kejadian-kejadian itu, dan kesedihan saudarani yang buat saya mau cakap untuk yang suka selingkuh, berhentilah karena tak ada hasil baik dari selingkuh, dan tak tahu bisa juga karma pun akan mengejar engkau. Saya saat ini bertemu seorang perempuan yang mau saya sungguh, meski masa lalu saya buruk, dan insya Allah jadi perempuan terakhir dan satu-satunya yang saya cinta. Jadi ini kayaknya ceritanya laki-laki, tapi kapok dia selingkuh. Begitu ceritanya. Kenapa saya ikutlah nih cakap kamu. Bagus ini, belajar kita dari situ ya. Karena ini dari sudut pandangnya laki-laki yang dia kayaknya tobat, dia kapok. Jadi makanya dia kasih tahu buat kita-kita semua. Semoga sadar ya untuk dengar kata-kata seperti ini. Karena apa tadi dia bilang tuh, saya mau cakap untuk yang suka selingkuh, berhentilah karena tak ada hasil baik dari selingkuh, dan tak tahu bisa juga karma pun akan mengejar engkau. Ingat tuh, tidak ada hasilnya. Betul itu. Tidak tahu kenapa orang-orang suka selingkuh. Itu yang tadi dia bilang pertama, kok merasa keren, kok merasa hebat begitu kah kalau kau punya cewek banyak atau cowok banyak. Tidak tahu kenapa kan bisa berpikiran sampai seperti itu. Jadi
kapok lah kalian begitu ya. Cerita terakhir teman-teman, kurang lebih 5-6 tahun lalu saya mendapatkan chat suami saya dengan seorang wanita. Aduh, ini lagi dengan HP-HP lagi nih. Kayaknya kita tuh mesti tahu kode-kode pasangan begitu ya teman-teman. Jadi kita kadang-kadang bisa cek dan recheck begitu. Tapi sebenarnya kalau untuk sampai kita mesti cek-cek itu yang kayaknya sudah agak-agak error. Bagaimana itu hubungan tanpa kepercayaan begitu. Tapi ternyata ya sudah bisa mendapatkan chat suami saya dengan seorang wanita. Su tahu otak Papua tuh? Oh, dari Papua juga doh, mace. Sabakalai perempuan itu sampai dalam-dalam celana juga. Teman-teman jangan kaget, ini kita punya istilah. Jadi itu maksudnya ibu ini dia datangi perempuan itu, ada pembahasan lebih lanjut itu sampai dalam-dalam gitu. Jadi saya kira orang dua ini seputus. Berlanjutlah hubungan itu sampailah pas Piala UEFA kalau tidak salah, karena saya kurang begitu suka bola kakak. Di situ suami saya pergi dari rumah dengan meninggalkan HP-nya ke anak laki-lakinya agar saya tidak bisa menghubunginya. Singkat cerita, pada saat itu ngana dari kota ini, saya tidak kasih tahu dari kota mana ya teman-teman karena ini privasi. Mati lampu dari pagi sampai sudah malam dan suami saya belum pulang-pulang. Kakak tahu saya jalan cari dia dengan hujan-hujan bawa anak 3 tapi tidak dapat, ke tempat kerjanya juga tidak dapat. Saya akhirnya putuskan untuk titip anak-anak di Oma biar saya bisa bebas cari dia. Sebelum cari saya berdoa dulu. Saya berdoa dalam hati, Tuhan minta Tuhan agar motor ini nanti mati, disitulah suami saya ada. Dan benar kakak, motor yang saya bawa itu berhenti di depan. Suami saya di situ dengan wanita yang saya dulu sudah maki-maki dia, dan puji Tuhan saya hanya dapat perempuannya saja karena satu laki-laki itu sudah kabur. Tapi memang tidak ada bukti karena CCTV hotel rusak. Tapi saya tetap berdoa pada Tuhan agar kasih saya bukti yang nyata. Dan benar-benar Tuhan jawab di tanggal Januari 2002 ini, baru-baru saja nih berarti. Tanggal itu dimana serial Layangan Putus yang saya nonton terjadi nyata dalam saya punya hidup. Aduh, kadang-kadang kita minta sesuatu dari Tuhan, Tuhan kasih tunjuk, tapi Tuhan kasih tunjuk betul-betul nyata juga. Ya ampun, macam kasihan sekali ya ampun. Rasa-rasa 19 tahun bersama itu percuma, kecewa, iya, marah sekali, rasa-rasa mau akhiri hidup kakak. Saya tidak bisa bayangkan rasanya bagaimana nih, lama sekali kami sama-sama, baru sudah ada anak lagi, ada laki-laki ini masih. Tapi saya punya 3 anak yang membutuhkan saya. Saya tetap kuat dengan mendapatkan bukti HP yang disembunyikan suami saya di dalam mobil. Di situ banyak foto, banyak chat, dan bukti SMS kamar hotel yang lalu. Ya Tuhan Yesus sangat baik. Dia membuat itu nyata. Saya buka HP itu dengan gemetaran. Saya baca setiap WA yang ada. WA yang bahkan seorang suami sendiri pun mendoakan agar istrinya cepat mati. Aduh, kok jahat sekali ya ampun. Ade, kakak rasa-rasa mau peluk kok. Betul itu yang kau bilang, kau pu anak-anak butuh kau itu. WA yang tidak pantas buat seorang perempuan yang bukan istri sah, dan foto-foto yang sangat jijik yang saya lihat. Sekarang dari kejadian itu, 3 minggu suami saya berjanji tidak akan menghubungi atau menemui wanita itu lagi. Semoga apa yang diucapkannya itu benar. Perempuan itu seorang mami di bar. Sekian kakak Moni. Aduh, dahsyat, ini luar biasa teman-teman. Cerita-cerita saya angkat jempol buat kamu punya keberanian yang luar biasa untuk sharing ini. Ini saya punya curcol sesi pertama dengan teman-teman, tapi saya rasa tidak tahu kenapa habis ini saya perlu hati rasa berat kayak ampun. Teman-teman yang di luar sana macam-macam ibu-ibu kamu luar biasa, ada bapak satu lagi yang betul-betul memang juga sudah kapok. Saya doain semuanya yang terbaik ya, dan percaya bahwa selalu pasti ada sisi positif yang kita bisa ambil dari ini, yang malah menguatkan kita, karena itu semuanya pasti ada rencana yang lebih besar dari yang kita bisa pikirkan oleh Yang Maha Kuasa di kehidupan kita. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih yang sudah kirim-kirim kamu punya cerita. Terima kasih banyak yang sudah partisipasi, dan I feel you. Saya masih rasa sedih sampai sekarang, saya masih rasa hati berat sekali teman-teman, tapi terima kasih saja, kamu luar biasa. Oke, tetap kuat, tetap semangat. Sampai jumpa, dadah.